Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Dimana kali ini Sakahayang akan mengisi waktu kalian dengan sebuah film yang cukup seru berjudul Unwelcome 2022. Dimana film ini berkisah tentang pasangan suami istri yang memutuskan pindah rumah ke Kabupaten Irlandia. Namun di rumah itu, mereka malah menemukan sesuatu yang mengerikan. Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya pasangan muda bernama Maya dan Jamie yang sedang harap-harap cemas untuk menantikan hasil tes kehamilan. Hingga sesaat kemudian Jamie langsung semeringah saat mengetahui istrinya telah mengandung. Di tengah kebahagiaan, Maya bergegas memberitahukan kabar bahagia ini pada orang tuanya. Sementara Jamie akan pergi ke Ojon Mart guna membeli sesuatu untuk merayakan kebahagiaan ini. Namun seusai berbelanja, tiba-tiba Jamie mendapat gangguan dari kelompok preman so asik yang diketuai oleh bos Ipeng, di mana ia berusaha meminta jatah udut pada Jamie jika ingin aman di wilayah ini. Excuse me, mate. Akan tetapi Jamie yang tidak peduli langsung membacoti mereka, di mana Ipeng dan circle-nya disuruh untuk kerja daripada menjadi sampah masyarakat. Mendengar tsunami fakta, Ipeng terlihat memendam rasa dendam. Sesaat kemudian, Maya yang mendengar Jamie seperti dihajar seseorang langsung panik dan menelepon polisi. Melihat Maya yang menodongkan pisau, Ipeng pun malah menantangnya jika memang Maya berani. Namun di tengah situasi tegang, mereka yang mendengar sirine polisi langsung kabur. From the estate. Yeah. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, karena tidak betah tinggal di London, akhirnya Jamie mengajak istrinya pindah rumah dengan menempati rumah warisan bibinya di salah satu kabupaten di negara Irlandia. Sesampainya di tempat tujuan, mereka pun disambut oleh seorang wanita bernama Niam yang merupakan teman dekat bibinya Jamie yang bernama Jean. Di saat itu pula, Niam kembali menyayangkan kematian Jean yang ditemukan tergeletak di dekat pintu hutan belakang rumah ini. Merasa penasaran, mereka meminta Niam untuk menunjukkan lokasinya. Like a cat with its tail on fire. Club chocolate bars, you remember them? I remember this. Can we go through there? Do we... Setelah memperlihatkan pintu hutan yang dimaksud, Nia mengungkapkan jika sebisa mungkin Maya dan Jamie harus meneruskan tradisi keluarga Jean dengan memberikan persembahan berupa sepotong hati hewan pada penghuni hutan di wilayah ini. Karena jika tidak, mereka pun percaya sosok penghuni hutan akan membawa petaka bagi para penghuni rumah. Karena menurut perkiraannya, bibi Jean tewas akibat dirinya tidak lagi melakukan persembahan itu. Meski Jamie tidak percaya dengan tahayul, Maya yang tidak ingin hal buruk terjadi pada jabang bayinya langsung menyanggupi hal tersebut. Terlebih ia merasa bersyukur telah mendapat rumah yang nyaman di wilayah ini. Ia hitung-hitung sebagai bayaran dari mereka yang tinggal di rumah ini. Mendengar hal itu, Niam pun merasa lega. Ia pun mengundang Jamie dan Maya untuk mampir ke bar milik keluarganya. Hingga setelah Niam pergi, Maya pun tidak menyangka jika mereka bisa keluar dari kota London yang penuh dengan ormas-ormas meresahkan. Hingga di tengah kebahagiaan, Jamie langsung mengajak Maya untuk beres-beres. Setelah cukup lama beres-beres, sambil menunjukkan foto mendiang putri bibi Jean yang ia temukan, Maya meminta Jamie untuk mencari tukang untuk memperbaiki lubang besar di atap rumah mereka.
Di sore harinya, mereka pun memutuskan untuk mampir di bar milik Niam. Namun setibanya di dalam, mereka pun heran dengan tatapan sinis para pengunjung bar. Rupanya hanyalah prank. Di tengah hangatnya suasana, para warga terlihat menyambut kedatangan Maya dan Jamie. Hingga setelah bercengkrama dengan para warga, mereka yang sedang makan seblak ceker tiba-tiba dihampiri oleh seorang abah bernama Rory. Melihat Maya yang sedang hamil, Rory meminta Jamie untuk tidak pernah meninggalkan istrinya sendirian. Terlebih mereka tinggal di pinggiran hutan keramat. Mendengar hal itu, Niam yang tidak ingin Maya dan Jamie overthinking langsung mengusir Rory pergi. Setelah mengusir si abah, Niam yang khawatir langsung mengajak Maya berbicara. Hingga sesaat kemudian, Niam meminta Maya untuk sesegera mungkin melakukan persembahan karena ia takut para penghuni hutan menjadi marah. Terlebih persembahannya sangat sederhana dan bisa mereka beli di Ojon Mart. Mendengar hal itu, Maya pun langsung mengiyakannya. Sementara di sisi lain, Abah Rory yang akan pulang terlihat kesulitan mengejar acunya yang ngabret ke hutan. So fuck the fairies, Dolphins boxer, French letter. Pull on My God! Tanpa si abah sadari, ia sedang diintai oleh sosok makhluk yang sedang parkur. Hingga di tengah kondisi oleng, tanpa sadar si abah malah semakin dalam ngapruk ke dalam hutan. Di saat itu pula, ia pun heran saat melihat seorang bocil menangis di tengah hutan. Kira-kira sosok apakah itu? Di keesokan harinya, Maya dan Jamie kedatangan seorang pemborong bangunan bernama Welan, di mana ia dan anak-anaknya akan membantu Jamie melakukan perbaikan di rumah ini. Mendengar hal itu, Maya dan Jamie mempersilahkan mereka untuk bekerja, sementara ia akan pergi ke Ojon Mart untuk membeli beberapa kebutuhan. You see how the one with the dodgy haircut was staring at you? Singkat waktu, meski kurang percaya dengan tahayul, namun Maya yang hanya ingin berjaga-jaga terlihat membeli hati bagong untuk melakukan persembahan. Sementara di rumah, Owen, Ashley, dan Killian yang sedang melakukan renovasi terlihat melakukan aksi cologog. Kembali pada Maya dan Jamie, di perjalanan pulang, mereka pun heran saat melihat Niam dan para warga sedang sibuk melakukan kerja bakti. Namun setelah dihampiri, ternyata Niam berkata jika mereka sedang mencari keberadaan Abah Rory yang hilang secara misterius sepulang dari bar kemarin. Hingga sesaat kemudian, Niam pun khawatir jika Rory tewas digondol makhluk penghuni hutan. Ia pun meminta Maya untuk secepatnya melakukan persembahan. Mendengar hal itu, Maya langsung pamit untuk pulang. Sepulangnya ke rumah, Jamie langsung menegur Killian dan Ashley yang terlihat nyebat bako linting di halaman rumahnya. Terlebih saat ini istrinya sedang hamil. Namun bukannya menurut, Killian dan Ashley malah membacoti Jamie yang mengganggu istirahatnya. The famine. They either buy it cheap. With that massive chip on your shoulder. Sementara di dalam rumah, Maya yang akan mandi seketika merasa geleh saat melihat yang tidak disiram. Hingga di tengah trauma yang Maya rasakan, tanpa ia sadari si subur bernama Owen sedang mengintipnya dari jendela. Sesaat kemudian, Welan pun meminta maaf atas tindakan anak-anaknya yang kurang ajar. Ia pun berjanji akan memberi mereka pelajaran jika melakukan hal itu lagi. Kemudian, Welan pun pamit dan akan kembali bekerja esok hari. Saat hari menjelang maghrib, Maya membawa hati bagong untuk ia persembahkan di lawang pintu hutan. Cepat sekali, hanya dalam sekejap saja, persembahan itu sudah habis dimakan sesuatu. Di tengah rasa ngeri, Maya pun bergegas kembali ke rumah. Somebody could have
been killed. Laita si goblay. Sontak Jamie pun kesal karena kinerja mereka yang tidak profesional. Apalagi mereka malah cengengesan. Hingga di tengah panasnya adu bacot, Maya yang datang berusaha menenangkan keadaan. You are unprofessional. Fucking big man. Whoa. All right, we're all okay. Okay. It was just okay. Stop it! Daddy, not in my home. Melihat kinerja anak-anaknya yang bikin malu, Wellan pun terpaksa menghajarnya. Namun Maya yang merasa iba memintanya untuk berhenti. Terlebih semua ini hanyalah kecelakaan biasa. Selang beberapa saat, Maya yang sedang berkebun tiba-tiba heran saat mendengar suara gonggongan acu dari arah hutan. Dirasa acu milik Abah Rory. Tanpa pikir panjang, Maya pun nekat melewati pintu hutan dan ngapruk ke dalam hutan yang gelap. Di tengah rasa kaget, Maya pun merasa jika si acu berusaha menunjukkan keberadaan Abah Rory. Sesaat kemudian, meski dengan perut yang berat, Maya pun memaksakan diri untuk mengikuti kemana si acu pergi. Sontak Maya pun terkesima saat melihat sebuah bangunan kecil di tengah hutan. Dan karena gak kepo gak horor, Maya pun bergegas untuk mengeceknya. Rory? Bonnie? Oh, something tiny. Fuck is this place? Akan tetapi, Maya yang ketakutan memilih untuk kembali dan memberitahukan hal ini pada suaminya. Namun di tengah perjalanan pulang, Maya pun heran saat melihat Owen yang sedang merenung di tengah hutan. Rupanya, Owen yang kembali disiksa ayahnya sedang bersedih. Sambil menunjukkan luka lebam di tubuhnya, Owen pun merasa jika hidupnya hanyalah beban. Melihat hal itu, Maya yang merasa iba berusaha menenangkannya. Akan tetapi, seketika Maya pun panik saat Owen berusaha melakukan sesuatu pada dirinya. No. Namun sesaat kemudian, Maya yang berhasil selamat terlihat panik setelah ia berhasil keluar dari hutan. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Sesampainya di kamar, Jamie pun menanyakan apa yang terjadi. Lantas Maya meminta Jamie untuk ikut dengannya ke dalam hutan. What are you doing? To tell me what's going on Owen here. tried to kill me. Hingga setibanya di hutan, Maya menceritakan apa yang ia alami saat Owen berusaha menghabisinya. Namun untungnya, Maya diselamatkan oleh gerombolan kerdil dan membawa Owen ke sarangnya. Ketika Jamie panik, Maya mengungkapkan jika dirinya sempat melihat keberadaan bangunan aneh di hutan ini. Namun bukannya percaya, Jamie yang merasa gagal melindungi Maya tiba-tiba bersikap tantrum dan menyalahkan dirinya sendiri. Terlebih sejak kejadian di London, dirinya selalu merasa lemah dan tidak bisa menjadi sosok pelindung. Kemudian, Jamie langsung mengajak Maya untuk pulang. Ia pun berjanji jika apa yang Maya alami tidak akan terulang lagi. Di sore harinya, Jamie yang sedang nongkrong di bar tiba-tiba dihampiri oleh Ashley dan Killian, di mana mereka sedang mencari keberadaan Owen. Lantas dengan tingkah mereka yang kurang didikan, mereka pun malah menuduh Jamie dan Maya telah melakukan sesuatu pada adiknya. Mereka pun mengancam akan membuat keluarga Jamie menyesal jika mereka terbukti melakukan sesuatu pada Owen. Sementara di rumah, Maya yang panik berusaha menenangkan diri atas apa yang telah terjadi pada dirinya dan juga si subur Owen. Hingga sesaat kemudian, Maya pun heran saat mendengar sesuatu dari ruang tengah. My God, ternyata makhluk kerdil penghuni hutan ini adalah sosok goblin COC.
yang membawakannya sebuah bingkisan aneh. Di tengah kepanikan, Maya memberanikan diri untuk memotonya sebelum si goblin pergi. My God, lagi! Sontak Maya pun syok parah saat melihat kepala Owen di dalam kantong yang dibawa si goblin. Selang beberapa saat, Jamie yang baru pulang seketika heran saat Maya yang panik ingin menunjukkan sesuatu. Do you believe me now? Oh, fuck me, that's a head! Di tengah rasa tak percaya, Maya langsung menunjukkan foto si goblin yang datang menyerahkan bingkisan ini. Hingga di tengah kepanikan, mereka pun syok saat melihat kedatangan Whelan beserta anak-anaknya. Lantas Jamie yang berusaha mengulur waktu, meminta Maya untuk pergi ke kamar. Where's your phone? Saat Whelan berusaha masuk, di saat itu pula Maya yang panik berusaha mengendap-endap kabur sambil membawa kepala Owen. Dirasa aksinya sudah ketahuan, Maya yang panik langsung kabur ke dalam hutan guna meminta bantuan pada para goblin. Di saat itu pula, Ashley langsung memberikan kepala Owen pada si ayah. Melihat hal itu, Whelan pun menyangka jika Jamie dan Maya yang telah melakukan semua ini. Dan kini, Whelan akan menuntut balas atas apa yang terjadi pada Owen. Di tengah aksi barbar yang mereka lakukan, Jamie berusaha mempertahankan diri menggunakan panci pubeg. Come on, man. What are you waiting for? Namun setelah berhasil melukai Killian, Jamie yang merasa tidak melakukan apa-apa terlihat memohon. Terlebih ia datang ke sini hanya untuk mencari kedamaian bersama istrinya. Sementara itu, setelah jauh berjalan ceker, Maya yang mendatangi sarang goblin berusaha meminta bantuan, di mana ia berjanji akan memberikan apa yang para goblin inginkan jika mereka bisa menyelamatkan Jamie. Di saat itu pula, setelah Killian menghajar Jamie seperti maling kutang, Whelan yang datang langsung menanyakan apa yang terjadi pada Owen. Hingga akhirnya, Jamie mengungkapkan jika Owen tewas oleh sosok goblin penghuni hutan. Mendengar alasan Jamie yang tak manuk akal, Whelan pun semakin murka. Saat api tiba-tiba padam, Ashley yang keluar rumah langsung senang saat melihat kedatangan Maya. Saat Maya ripuh disiksa, Whelan memerintahkan Killian untuk langsung menghabisi Jamie. Tapi tiba-tiba, It's word and clothes. di tengah rasa tak percaya dengan apa yang mereka lihat, di saat itu pula goblin lainnya langsung menyerang menggunakan kunai. Rockin' horse, do you know that? Daddy, no! Kembali pada Maya. Akhirnya, Ashley yang rese pun modar setelah merasakan mules ekstrim. Sementara itu, Killian pun panik saat melihat sesosok goblin datang membawa pisau. Sesaat kemudian, ketika Whelan menyiapkan senjata, ia pun mengajak Killian yang berusaha kabur untuk membantunya melakukan perlawanan. Tapi tiba-tiba, melihat Killian yang tewas di hadapannya, Whelan yang murka bersumpah akan membalas kematian anak-anaknya. Jamie!
Fuck you. Ashley. Saat para goblin kabur, Whelan yang tidak terima semua anaknya tewas berniat melampiaskannya pada Jamie dan Maya. Di saat itu pula, Jamie yang tidak ingin menjadi beban berusaha untuk menghadang. Namun melihat Maya yang hamil, Whelan pun berniat untuk membucatkan perut Maya saja agar Jamie merasakan apa yang ia rasakan. Untung saja berkat bantuan si Acu, Maya pun berhasil melakukan epic comeback. Saat para jasad dibawa goblin, di saat itu pula, Jamie berusaha melakukan persalinan dadakan pada istrinya. Akhirnya, setelah semalaman mengenjan, Maya pun berhasil melahirkan putrinya. Hingga sesaat kemudian, tangis bahagia pun pecah saat melihat putri mereka lahir dengan selamat. Singkat waktu, di tengah kebahagiaan, Jamie pun berniat untuk menghilangkan semua bukti kekacauan. Terlebih mereka yakin jika cerita goblin yang dipercaya di wilayah ini akan membantu mereka terbebas dari tuduhan. Saat bayinya hilang di gondol goblin, Maya yang menyesali perjanjiannya dengan goblin langsung ngabret ke hutan untuk menyelamatkan putrinya. Di dalam sarang goblin, ia pun melihat emak-emak peot di dekat bayinya. Maya yang panik pun berusaha menyelamatkan putrinya. Dan ternyata, emak-emak ini adalah putrinya Bibi Jean yang telah ditumbalkan untuk menjadi ibu dari para goblin. Dan bisa kita lihat, akibat terlalu sering nenenin goblin, kini tubuhnya pun sudah uzur sebelum waktunya. Dan akhirnya setelah menghabisi si emak, Maya pun berhasil menyelamatkan putrinya. Namun setelah kematian si emak, para goblin terlihat bersujud dan menyebut Maya sebagai ibu. Singkat cerita, Jamie pun panik saat menemukan bayinya yang menangis. Lantas sambil memangku putrinya, Jamie bergegas menghampiri Maya yang terlihat berdiri di antara para goblin. Untuk melindungi putrinya, Maya pun rela menjadi ibu para goblin untuk menggantikan putrinya. Menyadari hal tersebut, Jamie pun hanya bisa pasrah dengan apa yang telah terjadi. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Dan IMDb untuk film ini adalah 5,4 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Unwelcome 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.